Perkenalkan, nama saya Wilda Sete. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Peternakan semester 2. Saat ini saya akan membahas materi tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Metabolisme dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan gula sederhana. Monosakarida dibagi menjadi 5 bagian, yaitu triosa, perosa, pentosa, hektosa, dan fruktosa. Dalam ilmu gizi, monosakarida dapat dibagi menjadi 3 jenis yang terpenting, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua yaitu disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang apabila dihidrolisa akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berlainan. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga yaitu olisakarida. Olisakarida merupakan senyawa karbohidrat yang apabila dihidrolisa menghasilkan 3-6 unit monosakarida. Yang keempat yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa karbohidrat yang apabila dihidrolisa akan menghasilkan lebih dari 6 molekul monosakarida. Yang kelima yaitu polimer. Polimer merupakan zat yang dihasilkan dengan cara polimerisasi dari molekul yang sangat banyak dengan satuan struktur berantai panjang, baik lurus bercabang maupun menyilang yang berulang. Yang berikut adalah fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat sebagai sumber utama bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan, dan sebagai bahan pembentuk senyawa kimia lain, sebagai komponen penyusun gen dalam inti sel yang amat penting dalam pewarisan sifat dan dapat membantu proses pembuangan air besar. Metabolisme karbohidrat mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Hasil pencernaan tersebut berupa monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida diserap oleh darah, dijonjol usus halus, selanjutnya melalui penatrotan ketika dibawa ke hati. Fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa agar dapat diproses dalam respirasi sel. Di dalam hati, glukosa mengalami 2 kemungkinan. Yang pertama, beredar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh. Dan yang kedua, jika terdapat kelebihan dan diubah menjadi glikogen dan dengan bantuan hormon insulin. Untuk menghasilkan energi, glukosa akan mengalami proses oksidasi. Glukosa diaktifkan oleh molekul ATP menjadi glukosa fosfat melalui tahap-tahap proses kimia yang kompleks. Glukosa fosfat diubah menjadi asam pirufat, yaitu senyawa hasil akhir glikolisis yang memiliki 3 atom karbon. Asam pirufat akan mengalami oksidasi sehingga melepaskan CO2 dan asetil CoA. Asetil CoA mengalami oksidasi sempurna di dalam siklus asam sitrat sehingga menghasilkan atom hidrogen berenergi tinggi serta membebaskan molekul CO2. Atom hidrogen berenergi tinggi dari siklus Krebs akan dipisahkan melalui proton dan elektron berenergi tinggi. Ion H menangkap elektron dari oksigen bebas membentuk senyawa air. Elektron yang berenergi tinggi dipindahkan ke dalam molekul pembawa elektron untuk masuk ke dalam rantai transport elektron dan fosforilasi oksidasi yang akhirnya menghasilkan energi berupa ATP. Yang kedua yaitu metabolisme protein dan asam amino. Metabolisme protein merupakan proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan transminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis asam-asam amino, dan bagaimana berkaitannya antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan amino. Protein memiliki peran yang penting bagi tubuh manusia, yaitu sebagai sumber energi, sebagai pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan, sebagai sintesis hormon, enzim, dan antibodi, sebagai pengaturan keseimbangan kadar asam basa dalam sel. Sedangkan asam amino merupakan asam karboksilat yang mempunyai jenis amino. Asam amino dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari makanan yang kita makan.
Sedangkan asam amino non esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan yang berasal dari dalam tubuh. Kegunaan asam amino yaitu dapat membentuk protein yang dibutuhkan, dapat membentuk glukosa, dapat membentuk barang-barang keton, dapat menghasilkan energi, dan dapat membentuk molekul asam protein atau derivat asam amino. Proses metabolisme protein dan asam amino. Proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di dalam mulut sampai di usus halus. Dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dari saluran pencernaan. Protein diabsorpsi di usus halus dalam bentuk asam amino masuk dalam darah. Dalam darah asam amino disebar ke sel untuk disimpan di dalam sel. Asam amino disimpan dalam bentuk protein atau dengan menggunakan enzim. Hati merupakan jaringan utama untuk menyimpan dan mengelola protein. Perubahan kimia dalam proses pencernaan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim saluran pencernaan yang mengkatalisis hidrolisis protein menjadi asam amino. Protein dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus dikatabolisme menjadi asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah. Asam amino dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino dalam hati atau ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan dalam hati atau intrasel dan sebagiannya dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati kemudian akan dibawa sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke sel-sel tubuh atau asam amino dalam sel. Dan sebagiannya lagi tetap di dalam hati atau intrasel sebagai cadangan protein dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan protein, maka asam amino ini diubah menjadi protein dan sebaliknya. Jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein akan dirombak kembali menjadi asam amino. Dan asam amino ini juga berfungsi untuk membentuk senyawa N lain yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. Yang berikut adalah metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi, atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi atas 3, yaitu lemak campuran, lemak sederhana, dan lemak asli. Berdasarkan asalnya, sumber lemak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan atau lemak nabati. Beberapa bahan yang mengandung lemak nabati adalah kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, mentega, keledai, dan lain sebagainya. Yang kedua, lemak yang berasal dari hewan atau lemak hewani. Beberapa bahan yang mengandung lemak hewani adalah daging, keju, susu, ikan, dan telur. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa fungsi yang penting. Di antaranya sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung alat-alat tubuh vital antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak dan sebagai penghasil energi tertinggi, dan sebagai juga penahan rasa lapar karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu lambat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Pencernaan lemak terjadi di dalam mulut dan lambung karena tempat tersebut tidak dapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau mencegah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Lemak keluar dari lambung masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Hormon kolesistokinin menyebabkan kantong empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus 12 jari.
Empedu mengandung garam empedu yang memegang peran penting dalam mengemulsi lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Ukuran yang kecil yang dapat teremulsi akan memudahkan hidrolis lemak atau lipase yang dihasilkan dari pankreas. Lipasak pankreas akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monoligresida. Pengeluaran cairan pankreas dirangsang oleh hormon sekretin yang berperan dalam meningkatkan jumlah elektrolit dan cairan pankreas serta pankreoenzim yang berperan untuk merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas. Absorpsi hasil pencernaan lemak sebagian besar terjadi di usus halus. Pada waktu asam lemak dan monoglisrida diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus. Keduanya diubah kembali menjadi lemak dengan bentuk partikel-partikel kecil atau jaringan lemak. Saat dibutuhkan, timbunan lemak tersebut akan diangkut menuju hati.